Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam video amatir milik keluarga, Terima kasih pada mahasiswa yang telah bergabung di dalam ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bisa segera mulai perkuliahan ini. Apakah dari materi-materi yang disampaikan di virtual learning ada yang mau ditanyakan? Mulai dari persamaan garis sampai dengan logaritma. Nah, kalau belum ada yang mau ditanyakan, saya mendahului nih memberikan satu soal ya. Misalnya begini. Ya, diketahui fungsi permintaan terhadap suatu barang ya adalah sebagai berikut. Ya. Misalnya Q sama dengan ya 8.000 min 2P. Ya. Di sini P dalam rupiah per unit ya.
dan Q dalam unit. Nah, saya yang jadi pertanyaan adalah, ya, berapakah harga yang harus ditetapkan agar penerimaan agar dicapai penerimaan total maksimum dari hasil penjualan. Ya. Berapakah penerimaan total maksimum tersebut? Ya, ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama menanyakan masalah berapakah harga, ya, yang harus ditetapkan agar dicapai penerimaan total maksimum dari hasil penjualan. Ya. Nah, berapa unit barang yang diminta pada harga tersebut? Yang ketiga, berapakah penerimaan total maksimum tersebut? Ya, jadi ada 3 pertanyaan jadinya. Ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan inti, ya, ini pertanyaan inti. Ya, ada pertanyaan seperti ini. Ya. Apabila ditetapkan harga sebesar Rp200 per unit, ya, berapa banyak barang yang diminta? Berapa banyak barang yang diminta? Nah, 7.600, Pak. siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab Rika tadi? Ambun. Kambon. Rika Ambun. Dapat dari mana? Dapat dari mana jawaban 7.600 itu? Kan itu 200, kan ini 2P kan, Pak. Jadi 200 dikali 2 kan 400. Ya. Terus 8.000 dikurangi 400. Ya, betul ya. Di sini P-nya ada 200, ya. Dan Q-nya adalah 8.000 dikurangi 2 dikali 200, ya. Sama dengan 8.000 dikurangi 400. Itu berapa? Berapa? 7.600. Ya, betul ya. 7.600. Ya, baik. Tadi ya, yang menjawab Rika. Rika mendapat skor 2. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ya. Nah, ketika harganya Rp200 per unit, ya. Ketika harganya Rp200 per unit, nah, dan semua barang ini terjual, ya, berapa penerimaan total? Penerimaan total hasil penjualan. Cindy, Pak. Cindy, silakan Cindy, berapa jawabanmu? Jadi dia kan TR sama dengan itu 7.600. Ya. Dikali 200 per unit sama dengan 1.520 rupiah per unit, Pak. Per unit. Totalnya maksudnya. Ya, sama dengan? Maaf. 152. 1.500. Ini bukan. Rupiah, Pak, ya. 7.600 unit dikali 200 rupiah per unit. Ya, diperoleh 1.520.000 rupiah. Ya, itu penerimaan totalnya. Cindy, oke, Cindy. Cindy mendapat skor 2. Oke, lanjut lagi. Ya.
Lanjut lagi. Nah, sekarang ya apa yang terjadi ketika apa yang terjadi kalau saya menaikkan harganya? Ya. Misalnya saya naikkan harganya menjadi 500 rupiah per unit. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah, apa akibatnya terhadap kuantitas yang diminta? Apa akibatnya terhadap kuantitas barang yang diminta? Kalau saya naikkan harga, Bertambah, Pak. Permintaannya akan sedikit, Pak. tolong sebutkan dulu namanya. Namanya siapa? Rika Embun Anjarani. Rika Oke. Embun. Oke, Rika. Jadi pertanyaannya adalah apa akibatnya terhadap kuantitas barang yang diminta? Permintaan barangnya akan lebih sedikit, Pak, karena harganya kan lebih tinggi. Ya, ketika harga naik, ya, maka permintaan barang itu akan jadi lebih sedikit, ya. Konsumen nggak mau beli barang yang terlalu mahal harganya, ya. Nah, sehingga akibatnya kuantitas itu akan berkurang, ya. Kuantitas barang yang diminta akan berkurang. Betul, ya. Masuk akal. Ya, ini tadi menjawab Rika. Rika mendapat skor 2. Lanjut lagi, ya. Nah, sekarang, ya, ketika harganya Rp500 per unit, ya, berapa banyak kuantitas yang diminta? Pada harga Rp500 per unit. Berapa banyak kuantitas yang diminta pada harga Rp500 per unit? Rafiat Vina. Siapa? Rafiat Vina. Alvina. Oh, Hatvina. Iya, Pak. Hatvina. Oke, berapa jawabanmu? Iya, Pak. Ya, berapa jawabanmu? 7.000 bukan, Pak. 7.000 bukan. Oke, dapat dari mana 7.000? Dapat dari mana? Kan Harganya kan Rp500 ini, per Pak. unit. Iya. Berarti 8.000 dikurangi 2 kali 500. 2 dikali 500. Ya. Jadi 8.000 dikurangi Iya. 1.000, ya. Jadi 7.000 unit. 7.000. 7.000 unit. Ya. Nah, sehingga penerimaan totalnya berapa? Hatvina, penerimaan totalnya berapa? Anjani, Pak. Masih Hatvina, Anjani. Berarti 7.000 7.000 unit dikali dikali 500 dikali 500 per unit. Ya, Sama dengan dengan 35. 35 apa? 35.000. Ya. Nah, ini. 35 juta. Iya, 3.500.000. 3.500.000. Ya. Ini yang menjawab Hatvina. Oke, ya. Hatvina mendapat skor 2. Nah, sekarang begini. Ya. Kita lihat ya bahwa ketika kita menaikkan harga, ya, ketika kita menaikkan harga dari Rp200 per unit menjadi Rp500 per unit, ya, kita lihat bahwa ternyata pendapatan kita semakin besar, ya. Tadinya Rp1.520.000 naik menjadi Rp3,5 juta, ya. Semakin banyak uang yang kita dapatkan dengan menaikkan harga ini dari Rp200 ke Rp500, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah dapat disimpulkan, ya, bahwa dengan menaikkan harga barang setinggi-tingginya, maka kita akan mendapatkan penerimaan total setinggi-tingginya juga. Apakah Tidak, Pak. siapa yang menjawab? Saya Marta, Pak.
Marta, apa alasannya? Iya, Pak. Apa alasannya? Karena dengan kita menaikkan harga setinggi-tingginya, permintaan barang dari konsumen tuh berkurang, Pak. Jadi nggak ada yang beli, Pak, gitu. Nggak ada yang beli barang kita. Jadi kita mengalami kerugian gitu, Pak. Ya, kita tidak mendapat hasil penjualan. Ya, kalau misalnya konsumen tidak ada yang beli satupun, ya berarti key-nya 0. Ya, kalau harganya terlalu Iya, tinggi, ya, harganya terlalu tinggi, maka kuantitas yang diminta menjadi 0. Ya. Nah, kalau kuantitasnya 0, Iya, Pak, yang betul. dibelinya kita nggak dapat apa-apa, ya, karena nggak ada yang dibeli. Ya. Nah, itu. Jadi kita Iya, Pak. tidak bisa ya untuk memperbesar total penerimaan. Kita tidak bisa melakukannya dengan cara menaikkan harga setinggi-tingginya, ya. Jadi ada batas-batas di mana harga itu bisa ada batas-batas di mana kenaikan harga bisa meningkatkan penerimaan total, ya. Tapi lewat daripada batas itu, maka penerimaan total akan berkurang lagi, ya. Nah, oke. Tadi siapa yang jawab? Marta, Pak. Marta, oke, ya. Marta Iya, Pak. dapat skor 2. Ya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan inti, ya. Berapa harga yang harus ditetapkan agar dicapai penerimaan total yang maksimum, ya, dari hasil penjualan. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa unit barang yang diminta pada harga tersebut, ya. Dan yang ketiga, berapakah penerimaan total maksimum tersebut. Ini ada 3 pertanyaan, ya. Nah, silakan siapa yang mau menjawab, ya, menyebutkan dulu namanya. Jadi kita ke pertanyaan inti. Berapa harga yang harus ditetapkan agar dicapai penerimaan total maksimum dari hasil penjualan? Berapa unit barang yang diminta pada harga itu? Dan berapakah penerimaan total maksimum itu? Cindy, Pak, izin menjawab. Cindy, oke. Cindy, berapa jawabanmu? Berapa harga yang harus ditetapkan? Harga yang harus ditetapkan 2.000, Pak. Oke, dapat dari mana? Coba saya uraikan cara penyelesaiannya. Coba, Cindy, diuraikan bagaimana cara menyelesaikannya. Kan rumusnya P sama dengan min B per 2A. Oke, Jadi itu kita rumus ubah apa? dulu dari TR sama Ya, itu. dengan P dikali Q. Oke, ya. Ini diketahui kan? Ini diketahui. Terus? Sebentar. Yang diketahui. Iya. Ya. Nah, kemudian TR total revenue berapa? Rumusnya gimana? Sama dengan P dikali Q. P dikali Q, ya, yaitu harga per unit, ya. Ini kan harga per unit dikali dengan kuantitas yang diminta, sehingga kita akan mendapatkan total penerimaan, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Setelah itu P dikali 8.000 min 2P, Pak. Q-nya dimasukin. Nah, setelah itu bagaimana? Lanjut. Lalu min 2P kuadrat plus 8.000P. Tambah 8.000P. Oke. Setelah itu bagaimana? Setelah itu bagaimana? Lanjut. Cindy. Agar TR mencapai nilai maksimum, gimana? P sama dengan
P sama dengan Ya, min B per 2A. min Min B per B per 2A. Ya. Nah, sama dengan min B-nya 8.000 ya, per 2A. Ya. Berarti 2 dikali berapa? 2 dikali min 2, Pak. 2 dikali min 2. Nah, di sini akan diperoleh 8.000 dibagi 4, ya, 2.000. Nah, jadi P-nya itu harus kita tetapkan, ya. P itu Rp2.000 per unit. Ya. Nah, kemudian itu adalah pertanyaan pertama, ya. Kemudian berapa unit barang yang diminta pada harga tersebut? Pada harga tersebut, banyaknya barang yang diminta berapa? Maaf, Pak, putus-putus. Bisa diulang sekali. Ya, ini saya udah tuliskan. Ya, saya udah tuliskan di ini Microsoft Word, ya. Pada harga tersebut, banyaknya barang yang diminta berapa banyak? Bapak Jasmine, Pak mau jawab. Jasmine. Nah, silakan Jasmine. Maaf kalau salah ya, Pak. Silakan Jasmine. 4.000 bukan, Pak. Dapat dari mana? 2.000 di Q sama dengan? I sama dengan 8.000 dikurangin 2 dikali 2.000, Pak. Ya, itu 8.000 dikurangi 4.000, ya. Jadi 4.000 rupiah, ya. 4.000 unit, 4.000 unit. 8.000 dikurangi 4.000, ya. Nah, jadi diperoleh 4.000 unit. Itu banyaknya barang yang diminta, ya. Oke. Jadi tadi Cindy dan Jasmine, ya. Oke. Cindy mendapat skor 3, Jasmine dapat skor 2. Oke. Lanjut lagi. Nah, berapa total yang ketiga, ya? Adalah berapa penerimaan total maksimum. Jadi kalau ditetapkan harganya Rp2.000 per unit, penerimaan totalnya jadi berapa? Rika Ambun, Pak. Ya, Rika. Silakan. Berapa? 16 juta. Dapat dari mana? Dapat dari 8.000 dikali 2.000. 8.000 itu adalah 8.000 itu apanya tuh? 8.000 ini apa nih? Empat ribu, Pak. Sebentar, Pak. Bingung. 4.000, Pak. 4.000. 4.000 dikali 2.000. 4.000 ini 4.000 unit. Dikali LP 4.000 per unit. 2.000. Nah, sama dengan berapa? 8 juta. 8 juta. Ya, 8 betul. juta, iya. Oke, ya. Ambon dapat skor 2. Oke, lanjut lagi. Nah, mengerjakan soal ini, ya, mengerjakan soal ini itu sebenarnya memanfaatkan satu rumus, ya, di dalam fungsi kuadrat, ya. Jadi rumusnya seperti ini, ya. Fungsi, ya, fungsi kuadrat, ya, dengan persamaan y sama dengan ax kuadrat
ditambah BX ditambah C. Ya. Tentu saja di sini A-nya tidak boleh bernilai 0. Ya. Ini ya. Itu memiliki nilai ekstrim sebesar D per min 4A ya. Sebesar D per min 4A. Nah, itu adalah nilai ekstrim ya. Nilai ekstrim itu maksudnya adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Ya. Nah, nilai ekstrim itu sebesar D per min 4A. Ya. Dan nilai ekstrim tersebut diraih apabila ya, nilai X-nya itu sama dengan min B per 2A. Ya. Dengan min B per 2A. Ya. Nah, selanjutnya grafik ya, fungsi tersebut ya itu memiliki ya, koordinat titik balik ya, memiliki koordinat titik balik min B per 2A min B per 2A koma D per min 4A. Koma D per min 4A. Itu adalah koordinat titik balik ya. Bisa titik balik maksimum, bisa titik balik minimum ya. Bisa titik balik maksimum, bisa juga titik balik minimum. Tergantung parabolanya membuka kemana. Kalau parabolanya membuka ke atas, maka akan memiliki titik balik minimum. Kalau parabolanya membuka ke bawah, akan memiliki titik balik maksimum ya. Nah, dalam hal ini D itu sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Itu adalah D-nya. Ya, D ini dinamakan diskriminan. Nah, ini teorinya ya. Nah, ternyata menjawab soal itu kita menggunakan teori ini. Nah, sebagai contoh ya. Di sini kan tadi TR-nya sama dengan apa? Ini min 2P kuadrat ditambah 8000P. Ini ya. Nah, bisa juga saya nyatakan sebagai TR sama dengan min 2P kuadrat ditambah 8000P tambah 0. Ya. Nah, di sini kita melihat suatu fungsi kuadrat di dalam P ya. Kalau yang di teori ini fungsi kuadratnya di dalam X ya. Di sini fungsi kuadratnya dalam P. Jadi seolah-olah P ini menggantikan peran X ya. TR ini menggantikan peran Y ya. Nah, sehingga di sini diperoleh nilai A-nya min 2 ya. Dan B-nya ya, 8000. C-nya 0. Ya. Dan TR ini mencapai maksimum ya apabila ya, P sama dengan min B per 2A. Ya. Kalau tadi kan X min B per 2A. Ya. Sekarang P sama dengan ya, min B per 2A. Nah, makanya tadi diselesaikan oleh siapa? Oleh Cindy gitu kalau saya tidak salah. Nah, di sini gunakan P sama dengan min B per 2A. Ya. Nah, itu. Nah, ini tadi udah diselesaikan, jadi nggak dilanjutkan lagi. Ya. Sama dengan ini jadinya ya. Min B per 2A. Sebentar saya salin lagi ya. Nah, ini saya salin saja lah. Nah, kemudian nilai ini ya, nilai TR maksimum itu
itu berapa? Nah, kita bisa pakai rumus D per min 4A. Ya. D per min 4A. Ya. Nah, D-nya itu apa? D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Per min 4A. Nah, bisa juga saya tulis sebagai min B kuadrat min B kuadrat per 4A ya, ditambah C. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau dihitung menjadi apa? Ya, min B kuadrat. B kuadrat itu berarti 8.000 pangkat 2. Ya. 8.000 pangkat 2. Dibagi ya 4A. 4 dikali min 2. Nah, kalau dihitung ya, ini adalah 64 juta dibagi 8 ya. 64 juta dibagi 8 juta. Ya. Nah, kita sudah dapatkan 8 juta ini kan? Ini. Ya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan dari teori ini, ya. Teorinya nih. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalkan A-nya itu 0, berarti itu tidak bisa dikatakan fungsi kuadrat. Bagaimana atau diulang? gimana, Pak? Diulang. Pertanyaannya? Kalau misalkan A-nya itu 0, soal itu nggak bisa dikerjakan atau gimana, Pak? Nah, apa akibatnya kalau A ini 0? Ya, apa akibatnya kalau A-nya 0? Ya. Kalau A-nya 0, apa akibatnya? Berarti yang tersisa apa? BX tambah C. I dan C. Ya. I dan C, Pak. Kalau A-nya 0, akibatnya D-nya sama BX tambah C. Ini merupakan persamaan garis. Iya, Pak. Jadi yang terbentuk bukan parabola, tapi garis. Ya. Kalau A-nya 0. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya. Nah, sekarang coba Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Silakan. Kalau misal untuk mencari TR nilai TR maksimumnya itu pakai cara yang awal yang cuma tinggal dikali, itu boleh, Pak? Boleh. Jadi nggak pakai yang D per, boleh? Boleh. Boleh. Baik, Pak. Terima kasih. Di sini saya hanya mencontohkan bagaimana teori ini dipakai. Ya. Nah, karena tidak semua soal wujudnya seperti ini, ya jangan lupa. Tidak semua soal wujudnya seperti ini, sehingga saudara harus tetap tahu teorinya, ya. Nah, sebagai contoh gini, tentukan nilai ekstrim dari Y sama dengan, ya, misalnya saja min X kuadrat tambah 8X dikurangi 4. Ya. Nah, untuk nilai X berapakah nilai ekstrim tersebut dicapai? Ya. Nah, kemudian apa jenis ekstrimnya? Apakah nilai maksimum atau nilai minimum? Itu jenis ekstrimnya. Tentukan koordinat balik, ya.
ya dari grafik fungsi tersebut. Nah, ini satu contoh, ya. Nah, siapa nih yang bisa mengerjakan soal ini? Untuk soal begini berarti harus pakai teori diskriminan ya, Pak? Iya, betul. Teori yang di atas. Betul. Karena ini soalnya nggak dalam wujud seperti ini. Kalau tadi kan gampang, ya. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa gunakan teori ini. Oh, oke, Pak. Ya, silakan yang mau coba. Pak Jasmine mau jawab, Pak. Siapa? Siapa? Jasmine. Jasmine. Ya, silakan. Cindy, Pak, izin menjawab. Silakan. Jasmine. Jasmine, soalnya terputus. Untuk Dari persamaan itu kita dapat Jasmine dulu. A itu sama dengan min 1, Jasmine, soalnya terputus. B-nya sama Jasmine. dengan 8, C-nya. Oh, maaf, Pak. Jasmine, Pak. Ya, soalnya Jasmine terputus, dulu, Pak, Jasmine. dari tadi. Oh iya. Oke, siapa yang mau jawab ini? Cindy, Pak. Cindy. Oke, Cindy. Gimana, Cindy? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian setelah itu? Setelah itu Saudara mau jawab yang mana? 8 kuadrat. Saudara mau jawab yang mana? Mau yang nilai X-nya ini, ya? Atau mau nilai ekstrimnya? Nilai atau ekstrim, Pak. nilai ekstrimnya, oke. Kemudian setelah itu bagaimana? 4AC terus 8 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali min 4. 8 kuadrat dikurangi 4 dikali Dikali 4 dikali min 1 ya. dikali min 4. Ya. Sama dengan? Hasilnya 64. Ya. Terus? Dikurang tunggu sebentar, Pak. Oh, saya salah kali. Min 16. Min 16. Berapa? Sama dengan 48. 48. 48. Oke, terus? Nilai ekstrimnya? Min D per 4A. D per min 4A. Sama dengan? Sama dengan 80 min 4. Min 4 dikali